Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Kau hadir bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan, dan terima kasih kami boleh diperkenan untuk menikmati hadirat Tuhan, bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami ingin saat ini Tuhan sempurnakan kasih-Mu, penuhi kami dengan kebenaran firman Tuhan, karena firman-Mu adalah penuntun langkah hidup kami. Firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang mengarahkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersiap. Haleluya. Amin. Bapak saudara sekalian, kita akan melihat terlebih dahulu dalam 1 Korintus 15 ayat 10 ya. Saya dari sini. 1 Korintus 15 ayat 10. Oh ya, sebelumnya sedikit pengumuman, kembali saya ingatkan untuk minggu depannya lagi tanggal 26 Oktober hari Selasa ada webinar. Silakan yang ingin ikut, ingin belajar bersama-sama mengenai dunia kerja, bagaimana tantangan sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen dalam dunia kerja. Kita akan belajar bersama-sama dari Ibu Angelin Cia Susilo ya. Ini pakar marketing dalam skala nasional. Beliau ini konsultan di berbagai perusahaan yang secara khusus bergerak di dalam bagaimana cara pemasaran dan sebagainya. Dia akan berbagi berkat firman Tuhan tentang dunia kerja dan tantangannya bagi anak Tuhan, bagi orang Kristen. Kita akan belajar kembali bicara mengenai anugerah, hidup yang berpusat, hidup yang mengalami anugerah Allah. Saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 10, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Ciri khas dari Paulus yang disebutkan dalam 1 Korintus 15 ayat 10 ini sebagai pribadi yang mengalami anugerah Allah yang sedemikian besar adalah Paulus memiliki gaya hidup sebagai seorang yang bekerja keras. Bahkan dikatakan bekerja lebih keras. Karena sebuah konsekuensi atau sebuah akibat dari tindakan kasih Allah. Paulus menyadari bahwa dia banyak sekali dikasihi. Dia banyak sekali diampuni. Apalagi masa lalunya di mana dia adalah pembunuh orang percaya. Dialah yang memprovokasi pembunuhan terhadap Stefanus, martir pertama. Dia pula yang menginisiasi atau memimpin pergerakan untuk menganiaya gereja pada saat itu. Tapi dia bertobat, bahkan dengan satu peristiwa yang sangat-sangat ajaib sekali, dia berubah menjadi rasul lagi. Nah, Bapak Ibu, sama seperti tindakan perempuan yang meminyaki kaki Yesus, ada satu bagian dalam Injil, dalam Lukas pasal 7 ayat 47. Ceritanya pada waktu itu Tuhan Yesus datang ke rumah seorang Farisi. Dia datang ke sana dan kemudian yang terjadi tiba-tiba ada perempuan masuk. Istilahnya perempuan yang nyelonong masuk, tetapi yang dilakukannya adalah meminyaki kaki Tuhan. Wajarnya itu yang namanya meminyaki itu rambut dari kepala. Tetapi kasus pada saat itu yang diminyaki kaki Tuhan. Dan biasa dilap dengan kain bersih. Kali ini yang dipakai itu ngelap, nyeko, itu adalah rambutnya sendiri. Dan Tuhan Yesus kemudian mengomentari dalam Lukas pasal 7 ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, sebenarnya di sini Tuhan buat satu tindakan atau gaya hidup bahwa orang yang merasa hidupnya sedikit diampuni dan cenderungnya merasa lebih benar, itu di mata Tuhan sebenarnya berbuat sedikit.
Tetapi orang yang banyak diampuni dan sadar hidupnya banyak diampuni, banyak mengalami kasih kemurahan Allah, banyak mengalami pengampunan, sadar diri bahwa hidupnya dulu adalah bejat, penuh dengan kejelekan, tetapi kemudian diterima apa adanya, sehingga dikatakan firman Tuhan ini, orang yang banyak diampuni pasti akan banyak berbuat kasih. Sama juga dengan kisah tadi, Paulus, dia rajin, dia giat, dia bekerja lebih keras, bukan karena cari piala ya. Di surga nanti gak ada voucher, gak ada trofi pemenang siapa bekerja lebih keras dalam kerajaan Allah, siapa yang bekerja lebih keras dalam memberitakan Injil, tidak. Bukan itu yang dicari Paulus, tetapi Paulus sadar sebagai orang yang paling banyak dikasihi. Paulus sadar sebagai pribadi yang paling sadar banyak diampuni, karena masa lalu Paulus sebagai penganiaya, pembunuh orang percaya, kalau sekarang dipercaya pemberitaan Injil. Nah, Bapak Ibu, inilah salah satu karakter yang saya perhatikan ada dalam anugerah Tuhan itu adalah orang yang cenderung bekerja lebih keras. Beberapa minggu ini kita belajar tentang anugerah ya, Bapak Ibu, mengenai bagaimana hidup yang berpusat dalam anugerah, bagaimana hidup yang berpusat dan mengalami anugerah Tuhan. Anugerah itu artinya kita memiliki kesadaran, kita memiliki kesadaran mengalami pemberian Tuhan. Anugerah itu artinya hati kita ini siap diarahkan, hati kita ini mudah diarahkan, mudah dinasehati, mudah diatur, mudah dikandani, dan ngeyelan. Anugerah, kemarin saya menjelaskan salah satu bentuk perlawanan, bentuk pemberontakan terhadap anugerah itu adalah iri, protes atas porsi berkat Tuhan, iri. Nah, kali ini kita akan belajar salah satu bagian tentang tetap dalam anugerah, yang dimana kita akan kembali belajar mengenai bentuk negatifnya atau bentuk perlawanan terhadap anugerah itu apa? Yaitu kemalasan. Ya, kita akan belajar satu kisah yang sangat tidak asing lagi bagi kita. Saya percaya semua sudah hafal, semua sudah sering mendengar khotbah mengenai ini. Tapi tidak salah kita akan belajar kembali. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Perhatikan di layar LCD sudah saya tampilkan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan yang percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali hambamu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dan kita akan melihat bagaimana kejadian yang terjadi pada hamba 1 talenta.
Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, ayat dan perikop yang tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah tahu mengenai alur cerita ini dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kita belajar satu poin tentang kemalasan dari kisah itu. Kemalasan. Sebelumnya mari kita lihat talenta. Apa sih sebenarnya tentang talenta itu? Karena dalam Alkitab ini disebutkan ada yang menerima 5, kemudian ada yang menerima 2, ada yang menerima 1. Ya, mungkin kita sudah melihat atau sudah menebak dan mengomentari dari jatahnya saja sudah kelihatan nggak adil, pantas iri, pembagiannya porsi talentanya aja beda-beda. Boleh dipukul rata sama semua, 5 ya 5 KB, 2 ya 2 KB, 1 ya 1 KB. Tetapi Alkitab mencatat semua ini diberikan menurut kesanggupannya. Nah, mungkin kita berkata, yang 1 talenta ya jelas, cuma modalnya dikit. 1 talenta itu modalnya sedikit. Nah, ini mari kita lihat apa sih arti talenta. Talenta itu kalau berkaitan dengan benda, Bapak Ibu, talenta itu adalah upeti. Upeti yang seberat 34 kilo emas atau perak. Jadi kalau talenta yang dimaksud itu wujudnya adalah sebuah benda, itu selalu adalah emas atau perak. Emas atau perak yang seberat 34 kilo. Dan kebanyakan ini merupakan upeti. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kalau Bapak Ibu membaca, raja-raja yang kalah perang itu biasanya menyerahkan upeti dan satuannya adalah talenta. Berapa talenta yang diserahkan itu dituliskan di sana. Nah, kalau berkaitan dengan uang, 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. 6.000 dinar. 1 talenta itu 6.000 dinar. 6.000 dinar itu artinya gaji 6.000 hari. Karena 1 dinar itu adalah ukuran upah 1 hari. Jadi kalau dapat 1 talenta yang dimaksudkan adalah uang, artinya Anda mendapatkan gaji 20 tahun lebih. Bisa dikatakan kalau mau bilang pensiun, ya enggak seperti itu. Karena apa? Kalau pensiun itu kan gaji utuh yang dipotong, kemudian disisihkan, dikelompokne, nanti pas pensiun, purna tugas diberikan. Nah, ini gaji 6.000 hari. Kita hitung aja 1 tahun itu ada 365 hari. Kalau dipotong masa kerja hanya hari Senin sampai hari Sabtu, berarti sekitar 300 hari. 6.000 hari, 6.000 gaji dinar dibagi 300 itu berarti 20 tahun kerja.
20 tahun kerja, Bapak Ibu. Kalau kita hitung, dengan yang udah Bapak Ibu kerja dan tiba-tiba diberi gaji piro sasi 2 yuta. Wes kita pengen 6.000. Nah, coba kita hitung ya. Anggap seperti ini. Kita pukul rata karena beberapa ada yang gajinya puji Tuhan, ada yang sehari puji Tuhan 70, 60, ada yang isi kata yang bukan 100.000, ada yang juga mungkin gajinya per hari itu dihitung 60, 20.000, 30.000. Nah, kita beragam ya. Kita pukul rata, kita beri rate aja rata-rata 50.000 orang kerja satu hari ya. Satu hari dapat keuntungan 50.000 itu sudah puji Tuhan kan. 50.000 dikalikan 6.000 itu ada akan dapat angka 300 juta. Satu talenta kalau diuangkan zaman ini itu adalah 300 juta. Jadi kalau kita berpikir ya pantes yang satu talenta raiso obah opo-opo, gak bisa gerak apa-apa, dia menerima sedikit 300 juta Bapak Ibu. 300 juta. Habis kata kalau kita mau hutang untuk usaha, angka 300 ini gak main-main kalau Bang. Akan disurvei dengan detail ini kerjanya apa, usahanya apa. Ini dapat suntikan modal 300 juta. Bagi yang pelaku-pelaku usaha jualan ini uang segini tuh gede banget ini Pak, dia hukum ini jelas ini. Bahkan Bapak Ibu kalau Anda diam saja diputarkan ya sedikit saya beri info Bapak Ibu, dana pembangunan, tabungan pembangunan itu berapa yang didepositkan Pak Wajar? 35 juta ya. 35 juta itu didepositokan ya. Karena kalau dihitung-hitung nanti dapat bunga sekitar berapa? 700.000 ya. 800.000. Nah, itu lumayan Bapak Ibu karena apa? Di tahapan BCA itu ada potongan. Nah, kalau sebulan dipotong 15.000, ping setahun kita akan berkurang 180.000. Nah, tapi kalau ada bunga deposito ini lumayan bisa nutup. Nah, 35 juta itu aja kalau didepositokan dapat bunga sekian. Semalas-malasnya orang untuk bergerak, untuk berusaha. Saya percaya beberapa boyo ya. Yang 300 juta satu talenta itu didepositokan baik. Itu yang dikatakan tapi sang tuanya berkata, kalau kamu benar-benar males dan gak mau bergerak, gak mau berusaha, kamu titipkan saja. Kamu titip itu nanti sudah dapat bunga dari perputaran uang itu 300 juta. Kamu diam tok, gak bergerak, gak bekerja sama sekali. Bapak Ibu, ini modal yang besar. Angka segitu, kalau mau main properti, belikan rumah, susuk, ya rumah susu itu bisa mungkin. Dihubungkan lagi, dijual lagi, bisa. Itu kalau skillnya, kemampuannya, niatnya untuk bergerak, niatnya untuk berusaha ada, itu puji Tuhan, pasti jadi. Nah, Bapak Ibu, kisah ini sebenarnya sangat-sangat menitik beratkan mengenai kemalasan ini. Sehingga sang Tuhan berkata, kamu malas, tur jahat. Perhatikan Bapak Ibu, dalam kerajaan Allah, dalam hitung-hitungan kerajaan Allah, si hamba ini selingkuh tidak, membunuh tidak, menipu juga tidak. Bahkan katakanlah kalau dihitung secara kegiatan rutinitas kita, tidak juga dijelaskan orang tahunya gereja, nggak pernah berdoa, tidak. Salah satu kelemahannya
satu penyakitnya yang sangat-sangat dianggap fatal adalah malas. Sehingga kemalasannya itu ditambah dengan kata jahat. Padahal dia nggak menyakiti orang lain, mukul orang pun tidak, ngerasani atau nyacat orang pun tidak. Dia hanya nggak mau kerja. Bapak Ibu, dalam kerajaan Allah, kemalasan itu dianggap dosa besar. Dalam hidup anugerah Tuhan, kemalasan itu dianggap kejahatan. Malas itu artinya tidak mau bekerja. Ya, malas itu artinya tidak mau bekerja, tidak ada passion, tidak ada nafsu untuk gairah untuk bergerak, nggak ada niat sama sekali. Dan karena nggak ada niat, nggak suka. Dan karena sudah nggak suka dan nggak ada niat, selalu bersembunyi di balik yang namanya alasan. Orang yang segan, orang yang enggan, orang yang malas, orang yang nggak mau mengambil resiko. Dalam Alkitab pun ayat tentang kemalasan sangat-sangat dimusuhi. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan lagi, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jalan si pemalas seperti pagar duri, menyakiti diri sendiri. Tetapi jalan orang jujur adalah rata. Ya. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Ada lagi juga, janganlah menyukai tidur. Janganlah memelihara kemalasan supaya engkau tidak jatuh miskin. Tetapi bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Kalau dalam istilah Jawa kita seringkali mendapat nasihat, jangan obah bisa mama. Bapak Ibu, ada banyak ayat-ayat tentang kemalasan. Tapi saya ingin sampaikan Bapak Ibu, malas itu kembali sama seperti kemarin, iri itu ada dua, maksudnya ada iri yang positif, ada iri yang negatif. Ada juga malas yang positif. Malas yang positif akan selalu melahirkan kreativitas dan terobosan. Misal seperti ini. Malas rasanya nek bengi ra iso nopo-nopo. Harus dipikirkan ini bagaimana caranya supaya malam pun bisa beraktivitas. Sehingga Thomas Alva Edison menemukan lampu. Karena malas dengan kegelapan. Malas terus-menerus mengalami kegelapan di malam hari. Sehingga gara-gara malas dengan keadaan seperti itu, ingin perubahan, ingin kemajuan, jadilah lampu. Ini contoh-contoh malas yang positif. Aku malas kondisinya ini terus. Aku malas kalau gajiku seperti ini terus. Kerjaku harus lebih supaya nanti pendapatannya lebih. Nah, ini contoh-contoh malas yang positif itu memicu perubahan, memicu kemajuan, menghasilkan kreativitas. Cuma seringkali yang namanya malas itu negatif. Malas itu ada dua bentuk, yaitu yang namanya menunda-nunda atau dalam istilah bahasa Inggrisnya procrastination dan idleness atau berdiam diri. Menunda-nunda dan berdiam diri. Sama seperti hamba satu talenta ini, dia diberi modal usaha yang besar. Satu talenta, kita tahu kalau dihitung tadi 300 jutaan. Dia diberi modal usaha, dipercaya untuk mengelola aset sehingga bisa menjadi omset dan bisa menjadi keuntungan. Tetapi dia pilih berdiam diri. Dia pilih berdiam diri.
Apakah dia tidak sanggup bekerja? Jelas sanggup. Karena ayat-ayat sebelumnya di atas dikatakan bahwa yang seorang menerima 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi kalau diberi 1 talenta, menurut pandangan sang tuan, dia sanggup. Diberi modal 300 jutaan ini, dia sanggup. Dia bisa sebenarnya. Hamba 1 talenta ini sebenarnya sanggup. Dia punya kemampuan. Tetapi yang terjadi dia malas. Dan karena kemalasannya ini berasal dari salah satu sifat akar kemalasan itu, Bapak Ibu, ada yang mengatakannya namanya apatis. Ya, kalau Bapak Ibu seringkali mendengar apatis, ya, apatis itu lawan katanya tadi adalah optimis. Apatis itu lawan kata dari optimis. Beda dengan pesimis. Kalau pesimis itu ragu-ragu, masih di tengah-tengah, bimbang. Tapi kalau sudah sangat-sangat yakin, beriman, itu namanya optimis. Musuhnya adalah apatis. Apatis harusnya di sini adalah kurangnya emosi, motivasi, atau entusiasme. Apatis adalah istilah psikologi untuk keadaan cuek atau acuh tak acuh, di mana seseorang tidak anggap, tidak tanggap, tidak atau cuek atau tidak peduli baik terhadap aspek emosional, sosial maupun fisik. Bapak Ibu, kalau kita sering dikatakan kasihilah dirimu sendiri, sikap apatis yang kemudian melahirkan kemalasan itu adalah sikap membenci diri sendiri. Jadi kalau kita berpikir orang malas itu orang yang enak banget, malas banget, kita enak, nggak mikir apa-apa, nggak berpikir apa-apa, nggak berbuat apa-apa, nggak perhitungan apa-apa. Tetapi ternyata orang apatis, orang malas itu adalah orang yang bahkan dikatakan dia cuek, dia nggak peduli terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, bahkan terhadap fisiknya. Dia nggak mikir lagi soal untung rugi. Pengen pun ini kok, yang ini. Bapak Ibu, optimis dan apatis itu adalah orang yang tidak semangat, tidak peduli, tidak berkomitmen. Apatis adalah sikap egois yang paling puncak. Kalau kita egois, masih mengasihani diri sendiri, masih mikir keuntunganku apa, itu bukan apatis. Tapi orang apatis sudah nggak mikir, gue bakalan piye, nggak dipikir. Jadi ini adalah sikap egois yang paling egois, karena dia nggak mikir soal mengasihi diri sendiri. Nggak ada lagi. Yang dipikirkan hanyalah emosinya. Aku lagi pengen ini, dia sini. Lalu pihak ibadah ini surah urusan, tiada yang lain. Sehingga perbedaan orang apatis dengan orang optimis seperti ini. Orang yang optimis adalah sifat orang yang sanggup menyelesaikan hal-hal rumit menjadi mudah. Nah, dia semangat. Alkitab juga berkata orang yang bersemangat dapat menanggung bebannya. Orang yang optimis melihat tantangan meskipun rumit dijalani, dilakoni. Sedangkan kebalikannya, apatis adalah orang yang mampu membuat hal-hal mudah berubah jadi rumit. Jadi kita tahu bedanya orang optimis dengan orang apatis. Orang apatis, orang malas itu memperumit dirinya sendiri. Ketika kita sudah nggak mau mikir, nggak mau perhitungan, cuek, nggak ada komitmen, nggak peduli,
baik dengan diri kita nanti ke depan, bagaimana keluargaku, sosialku, fisikku, ketika kita sudah gak gagas lagi. Hal yang mudah bagi orang apatis akan terlihat rumit sekali. Bapak Ibu, sekali lagi, orang apatis itu selain anggapannya yang benar, semua dianggap salah. Dia hanya sedang menyembah kebenaran sendiri. Itu orang apatis. Saya ingat dalam bagian Injil Yohanes, Yesus ketemu orang apatis, orang rumit, orang lumpuh, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ngapa-ngapain, selama bertahun-tahun hanya berbaring di pinggir kolam. Karena ada satu mitos yang dipercaya, kalau tiba-tiba air kolam itu berguncang, maka yang pertama jegur, yang pertama menceburkan diri ke kolam yang sedang beriak itu sembuh. Selama bertahun-tahun si lumpuh ini di pinggir kolam dan gak sembuh-sembuh. Karena apa? Dia merasa keduluan. Dia merasa tidak ada teman-temannya, keluarga yang peduli untuk mendukung kesembuhannya. Mbok yo, jaga-jaga di sampingku. Kalau tiba-tiba beriak, langsung jomprokno wae aku. Jegurkan wae aku, nanti tidak sembuh. Dia merasa selama bertahun-tahun itu tidak ada yang peduli kepadanya, tidak ada yang memperhatikan kepentingannya. Dan itu menjadikan akar pahit dalam dirinya dan juga menjadi apatis dalam hatinya. Sehingga dia berpikir semua orang jahat, semua orang salah, semua orang gak peduli kepadanya. Pada waktu itu Yesus datang kepadanya dan bertanya dengan baik-baik. Pertanyaannya simpel. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Dari struktur bahasa saja, kamu mau ini enggak? Tinggal jawab mau atau tidak. Tapi jawab si lumpuh ini berkata, Guru, bertahun-tahun tidak ada yang peduli padaku. Bertahun-tahun setiap kali kolam itu beriak, kolam itu bergelombang, selalu aku keduluan. Anda bisa melihat dari hati yang pahit, hati yang apatis, hal yang mudah hanya menjawab mau atau tidak saja menjadi rumit. Bapak Ibu, ciri orang apatis, ciri orang malas itu kalau ditanya jawabannya bulat. Itu tandanya di dalam hatinya tidak ada kasih kepada Tuhan. Sehingga seperti yang dikatakan oleh sang tuan ini, gara-gara kemalasan si hamba yang menerima 1 talenta, dia dianggap tidak berguna, bahkan dia dicap kamu itu rugi diri sendiri. Dan uniknya Bapak Ibu, orang malas ini selalu punya tameng yang bernama alasan. Alasan. Saya selalu guyon Bapak Ibu kalau setiap kali terkait dengan alasan ini. Di Jawa Tengah ini alas roban itu luas. Tetapi ada yang lebih luas dari alas roban, yaitu alasan. Ya, alas robannya kadang yang setahu saya alas roban itu kan dari Semarang ke Pekalongan ya Pak. Ya, sering gitu ya. Nah, wah itu pohon jatinya gede-gede, pohonnya gede-gede dan suasananya mencekam kayak horor. Nah, itu dianggap luas. Tapi ada yang lebih luas lagi dari alas roban, yaitu kalau Anda sudah mulai beralasan. Bapak Ibu, ayat 26, ketika si hamba itu menjawab, Tuhan itu Tuhan yang kejam. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa
Aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi kembali ini dibalik, kamu ngomong aku jahat, aku nggak tahu diri, aku main peres saja, terjadilah menurut perkataanmu itu. Dan seharusnya semalas-malasnya kamu, kalau kamu cerdas, kamu titipkan uangmu itu saja, modalmu itu saja, talentamu itu kamu titipkan, kamu akan kembali menerima bunganya. Tapi di bagian terakhir ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu, ujungnya hamba ini dianggap tak berguna. Hamba ini dianggap tak berguna. Nah, sekali lagi saya tekankan, kemalasan adalah sikap apatis yang dianggap dosa besar. Karena kalau kita sudah memiliki yang namanya apatis ini, artinya kita nggak ada cinta kepada Tuhan, nggak ada kasih kepada Tuhan. Musuh dari anugerah, kalau kita sadar bahwa hidup kita ini dikasihi sedemikian rupa, maka kita akan mengasihi Allah. Tetapi orang apatis ini adalah orang yang sudah dikasihi, tapi masih saja memusuhi, bahkan membenci. Itu orang apatis, dan itu orang malas. Bapak Ibu Saudara sekalian, talenta, ya, nanti talenta itu bukan sekedar soal uang. Kalau kita berkata apa, berarti talenta ini bicara soal uang, karena tapi hitungannya adalah 300 juta. Tidak. Talenta ini bicara soal apapun yang menjadi kepercayaan, apapun yang menjadi pemberian Tuhan, apapun yang menjadi berkat daripada Tuhan. Misal, waktu itu diberikan Tuhan pada kita. Hidup, nafas, itu juga diberikan Tuhan pada kita. Apalagi yang diberikan dari Tuhan. Hari ini kita mendengar khotbah. Hari ini kita diberi kesempatan untuk boleh beribadah. Itu pun juga pemberian yang daripada Tuhan. Apapun yang diberi oleh Tuhan, itu namanya talenta. Itu harus kita kerjakan dengan baik. Itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, dan saya percaya ketika saya sampaikan firman Tuhan ini, beberapa di antara kita sudah mencoba menilai diri sendiri. Pak, tak lihat hidupku, saya bukan penerima satu talenta. Bersyukur Pak, saya sudah belajar setia, kerja, nambah gawe, kerja dengan baik, berusaha bertanggung jawab dalam keluarga. Ya, setidaknya saya nggak menerima satu talenta. Hamba yang jahat dan malas itu bukan saya. Nah, kemudian kita akan digiring pada pilihan. Dan terus Anda menerima berapa talenta? Menerima 2 atau menerima 5? Ya, namanya kita orang Jawa. Kita yang dididik sejak kecil pasti akan cobalah kita merendah. Ya, diberi 5 nggak sanggup Pak. Saya ini kemungkinan 2. Kita lihat dari hidupku saya ini 2. Ya, karena saya sadar kalau diberi 5 berarti dituntut banyak. Harus kerja lebih keras, harus kerja lebih giat, harus bergerak lebih banyak, harus berkorban lebih banyak. Itu ciri-ciri orang yang punya 5. Saya tak 2 saja, selain aman untuk kondisiku dan juga nyaman untuk pikiranku. Gak banyak tuntutan, gak banyak laporan akhirnya, gak banyak tanggung jawab. 2 saja. Nah, Bapak Ibu, itu yang mungkin kita pikirkan. Kita menduga ya, saya ini punya 2 talenta. Jadi kalau 2 talenta itu mana ya besar juga. Karena tadi kalau dirupiahkan, diuangkan saja, 1 talenta itu 300 jutaan. Kalau 2 talenta berarti 600-an. Wah, gede juga nih. Bapak Ibu, tapi ya kalau kita ngomong Pak aku punya
5 talenta, 5 kali 300, 1,5 M. Wah, ketoknya maki banget, tok sombong banget, punya uang segitu, punya modal segitu, punya talenta segitu, punya talenta banyak, kok kelihatan sombong sekali. Udahlah, kita meredam. Kita punya 2. Bapak Ibu, bersyukur kalau kita sudah mulai menduga-duga. Dan bersyukur kalau kita sudah punya komitmen. Saya setidaknya dan sebisa mungkin tidak mau bersikap seperti 1 talenta. Amit-amit, jangan sampai dianggap tak berguna, jahat, malas. Wah, itu ngeri kan. Kemudian pilihannya antara 2 atau 5. Bapak Ibu, kalau ditanya Anda punya 2 atau punya 5, pasti Anda Pak, posisi aman 2 mawon Pak. Nah, itu pasti jawaban kita. Bapak Ibu, bayangkan seperti ini. Kita kerja, kita tanggung jawab dengan talenta yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan, kita kerjakan, kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan. Ada waktu ibadah, kita ikuti. Ada jam-jam doa, kita ikuti. Kita punya komitmen. Dan kita tetap berpikir bahwa kita diberi 2. Dan kalau diberi 2, maka kita dituntut 2. Tetapi kembali, itu masih dugaan kita. Itu masih praduga kita. Kali ini yang saya ingin sampaikan, jangan berpikir Anda punya 2 atau Anda punya 5. Tapi bersikaplah kalau seperti kita punya 5. Jangan menduga Anda punya 2 atau Anda punya 5. Tetapi kembali bersikaplah, bekerjalah, manfaatkan waktu yang ada seolah-olah kita diberi 5. Sehingga tidak ada waktu untuk santai-santai. Digunakan sebaik mungkin. Karena coba bayangkan kalau kita merasa punya 2. Kita merasa punya 2 dan kemudian kita pada penghakiman hari terakhir itu datang pada Tuhan dan dengan bangga kita setorkan Tuhan 2 yang Tuhan berikan telah aku kelola dan menjadi 2. Ini 4 aku berikan kepada Tuhan. Dengan bangga kita berkata, seperti yang tertulis dalam Alkitab, 2 diberi 2 bertambah 2. Demikian pula hari ini aku bersyukur. Di penghakiman terakhir ini aku setor 2. Anda bisa bayangkan kalau tiba-tiba sang raja berkata, nah yang 1 mana? Aku kasih kamu 5. Nah kok kembali cuma 4? 1 hilang atau 1 kok tilet? Nggak bisa bayangkan gitu. Kalau kita berduga-duga, menduga-duga punya 2, mengembalikan 2, dipikir kita menggenapi firman Tuhan 4. Ternyata sang raja berkata, tak beri kamu 5 dan kamu kembalikan 4. Kamu lebih jahat dari hamba yang menerima 1. Hamba yang 1 itu hanya malas. Nah kamu bukan hanya malas, maling. 5 jadi 4, berkurang 1. Bapak Ibu, dari kisah ini, jangan berpikir punya 2 atau punya 5. Bersikaplah seolah-olah kita dituntut dan diberi 5. Sehingga sama seperti Paulus tadi, aku menerima anugerah yang sedemikian besar. Sehingga itu yang mempengaruhi cara hidupku, cara kerjaku, cara pelayananku, cara disiplinku, tertib hidupku, rohaniku, karakterku.
aku olah sedemikian rupa, aku disiplin sedemikian rupa, lebih giat, lebih kerja keras. Itu yang menjadi alasan Paulus. Dia nggak berpikir dapat 2 atau dapat 5. Dia berpikir seolah-olah aku diberi banyak, sehingga aku harus bekerja lebih banyak. Itu yang saya katakan, bersikaplah seolah-olah kita diberi 5. Bapak Ibu, itu sebabnya mari kita mulai belajar dari hal-hal kecil. Kita latih diri kita dari hal kecil. Kesetiaan, ketertiban, disiplin kita, doa kita, bahkan dalam cara kerja kita belajarlah peduli dengan sekitar, kebersihan kita, kerapian, cara kerja kita, ketepatan waktu kita. Kita latih sedemikian rupa. Dari hal-hal kecil itu akan membentuk karakter kita menjadi seorang pekerja yang lebih giat, lebih keras. Orang apatis, orang malas ini mimpinya gede, keinginannya gede, tetapi tidak sumber dengan perbuatan. Ini yang saya gambarkan, pentingnya langkah kecil. Seolah berat. Banyak di antara kita itu pengennya yang gede-gede. Pentingnya langkah-langkah kecil itu akan mendidik kita, membentuk karakter kita. Kadang kita hanya terkesima dengan hasil yang kita lihat sekarang ini, orang itu baik banget, orang itu sukses banget, kerjaannya apik. Nah, tapi karena kita nggak melihat bahwa orang-orang seperti itu, orang yang kerja keras dari langkah-langkah kecil ini, ketertiban, kedisiplinan, keberanian dan sebagainya, dilatih dari hal kecil. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita belajar bukan soal menerima 2 atau menerima 5, tapi bersikaplah kita seperti seolah-olah diberi 5, seolah-olah diberi 5, sehingga dari pemikiran itu kita akan bekerja lebih keras, melayani lebih keras, beribadah lebih sungguh-sungguh, bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk setiap talenta, anugerah yang Tuhan berikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan berkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Firman yang kami dengar, firman yang kami terima ini juga merupakan talenta yang Tuhan percayakan. Ajar kami bertanggung jawab atas setiap firman yang kami dengar, pengetahuan firman yang kami terima ini, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh bekerja lebih baik, lebih keras, lebih giat lagi, baik dalam dunia kerja kami maupun juga dalam kerohanian kami, dalam ibadah kami, sebagai wujud tanggung jawab kami, sebagai wujud kesadaran kami bahwa kami adalah orang-orang yang beroleh banyak anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami naikkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan warta jemaat untuk kegiatan pelayanan ibadah kita pada minggu yang akan datang. Untuk WL ibadah pagi di hari Minggu besok akan dilayani oleh Ibu Hesti, singer Ibu Ripka dan Pak Saryanto. Untuk WL ibadah sore Ibu Tina, singer Mbak Heni dan juga Mbak Lia. Dan minggu depan, minggu keempat, akan diadakan ibadah sekolah minggu. Dimohon Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri, anak-anaknya bisa diingatkan dan diantarkan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu yang dimulai pukul 9. Demikian warta gereja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menaikkan
doa dan ucapan syukur kita, namun terlebih dahulu kita akan menaikkan pujian doa Yahweh. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami nikmati bersama-sama dan bersyukur atas segala kesempatan boleh memuliakan nama Tuhan, memuji menyembah nama-Mu, dan terima kasih untuk hidup yang boleh kembali menerima pengarahan dari firman Tuhan. Ya Tuhan, terus pimpin hati kami untuk hidup kami ini adalah hidup yang melekat pada Tuhan, hidup yang berjalan dalam ketaatan kami kepada-Mu. Tuntun langkah kami ya Bapa, anugerah-Mu kami perlukan untuk hidup kami boleh senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap umat Tuhan, diberkati keluarga demi keluarga, setiap pergumulan yang dialami Tuhan tolong. Yang bergumul saat sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus sembuh, alami mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bergumul soal keuangan, yang bergumul soal masalah rumah tangganya, mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Tuhan akan menyatakan kemurahan-Mu, Tuhan akan tunjukkan jalan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkati usaha pekerjaan dagangan umat-Mu, berkati segala kehidupan dan hari-hari yang akan kami jalani ke depan. Tuhan tolong senantiasa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami naikkan syukur. Mari jemaat angkat tangan-Mu dan terima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, keselamatan, kekuatan, kuasa yang termeter di dalam anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat persekutuan di dalam anak Roh Kudus menjadi milik saudara saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang terima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Bapa